Bayangkan, seorang TKI Indonesia sendirian di negeri asing, tanpa senjata, tanpa kekuasaan, tiba-tiba menjadi target mafia paling kejam di Jepang. Satu keputusan kecil mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, ia hanya ingin pulang setelah kerja lembur. Tapi di sebuah gang gelap, ia melihat seorang polisi wanita bersimbah darah dan beberapa pria bertato mengejarnya. Ia bisa pergi, ia bisa berpura-pura tidak melihat apa-apa. Tapi tidak, karena satu langkah nekatnya, negara sebesar Jepang akan terguncang. Ia diculik, disiksa, diburu, dan saat semua orang yakin TKI ini akan menghilang selamanya, ia justru menjadi saksi yang menghancurkan segalanya. Inilah kisah nyata penuh ketegangan tentang keberanian seorang perantau kecil yang berani melawan mafia Jepang. Jangan kemana-mana, karena cerita ini akan membuatmu berpikir dua kali sebelum memilih diam. Rido bukan siapa-siapa. Ia hanya pemuda desa dari Indonesia yang hidupnya ditempa oleh keterbatasan sejak kecil. Ayahnya meninggal saat ia belum sempat benar-benar memahami arti menjadi seorang lelaki. Sejak itu, Rido menjadi tulang punggung keluarga. Ibunya sering sakit-sakitan, sementara adiknya masih duduk di bangku sekolah dasar. Setiap malam, Rido bekerja serabutan. Siangnya membantu ibunya, dan malamnya kembali bertanya pada dirinya sendiri, apakah hidup akan selalu seperti ini? Desa tempat Rido tinggal sunyi, indah, namun terasa sempit bagi mimpi-mimpinya. Setiap kali ia mendengar cerita tentang orang-orang yang berhasil merantau ke luar negeri, hatinya bergetar. Bukan karena ingin kaya, tapi karena ingin mengubah nasib keluarganya. Kesempatan itu datang tanpa diduga. Seorang agen tenaga kerja membuka lowongan ke Jepang. Gaji besar, kerja di pabrik, kontrak resmi. Banyak yang ragu, tapi Rido tidak. Meski ia tak fasih bahasa Jepang dan hanya lulusan SMA, ia nekat mendaftar. Malam sebelum keberangkatan, ibunya tak bisa tidur. Ia menatap Rido lama-lama, seakan ingin menghafal wajah anaknya. Kalau hidupmu terasa berat, itu karena Tuhan percaya kamu kuat, ucap sang ibu sambil menggenggam tangan Rido. Rido menahan air mata. Ia berjanji akan pulang membawa perubahan. Namun, Jepang tidak seindah bayangan. Hari pertama menginjakkan kaki di negeri itu, Rido langsung merasakan dinginnya udara dan dinginnya sikap manusia. Bahasa menjadi tembok besar. Ia sering dimarahi karena salah paham. Kerja malam, lembur panjang, tubuh lelah, hati tertekan. Beberapa rekan kerja memandangnya rendah hanya karena ia orang asing. Tapi Rido memilih diam. Ia bekerja lebih keras. Baginya, menyerah bukan pilihan. Suatu malam, setelah lembur hingga hampir tengah malam, Rido berjalan pulang melewati gang-gang kota yang sepi. Lampu jalan redup, udara dingin menusuk tulang. Saat itulah ia mendengar suara langkah tergesa dan nafas terengah-engah. Rido berhenti. Dari kejauhan, ia melihat seorang wanita berseragam polisi Jepang berlari tertatih. Wajahnya pucat, darah mengalir dari pelipisnya. Di belakangnya, beberapa pria bertato dengan wajah bengis mengejar sambil berteriak dalam bahasa Jepang kasar. Naluri Rido berkata, jangan ikut campur. Ia tahu, ini bukan urusannya. Ia hanya TKI, orang asing, tak punya kekuatan apapun. Jika salah langkah, nyawanya bisa melayang. Namun langkah Rido terhenti. Hatinya menolak untuk pergi. Saat wanita polisi itu terjatuh, salah satu pria hampir menangkapnya. Dalam sepersekian detik, Rido berlari dan menarik wanita itu ke gang sempit di samping pabrik kosong. Diam, ikut saya, bisik Rido dengan suara gemetar. Mereka bersembunyi di balik tumpukan peti kayu. Nafas mereka memburu. Rido bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Para mafia lewat hanya beberapa meter dari tempat mereka bersembunyi. Polisi wanita itu menatap Rido dengan mata penuh tanya dan curiga. Kenapa? Kau menolongku? Tanyanya terbata. Rido menelan ludah. Aku tidak tahu, aku hanya tidak bisa meninggalkanmu. Lampu senter para mafia menyapu sekitar. Jika mereka ketahuan, tamat sudah. Di gang sempit dan gelap itulah, tanpa Rido sadari, ia telah melangkah masuk ke pusaran takdir besar. Sebuah konflik berbahaya yang akan mengguncangkan hidupnya, mengguncangkan Jepang, dan mengubahnya dari seorang TKI biasa menjadi sosok yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan malam itu adalah awal dari segalanya.
Rido masih merasakan getaran di tangannya saat suara langkah para pria bertato itu menjauh. Gang sempit yang gelap seakan menjadi satu-satunya pelindung antara hidup dan mati. Polisi wanita yang ia selamatkan menutup lukanya dengan tangan gemetar, berusaha menahan rasa sakit. "Aku Aiko Tanaka," ucapnya pelan. "Detektif kepolisian Tokyo." Rido terdiam. Jantungnya kembali berdegup kencang. Ia tidak menyangka orang yang ditolongnya adalah polisi, apalagi seorang detektif. Dalam benaknya hanya ada satu pikiran. Aku sudah terlalu jauh. Aiko menjelaskan singkat. Ia sedang menyelidiki jaringan mafia besar Jepang yang terlibat perdagangan ilegal dan pencucian uang. Malam itu, penyamarannya terbongkar. Rekan-rekannya sudah terpisah dan ia hampir kehilangan nyawa. Rido ingin pergi. Ia ingin hidup tenang, bekerja, mengirim uang ke Indonesia, lalu pulang. Tapi malam itu, ketenangannya telah direnggut. Setelah memastikan keadaan aman, Rido membantu Aiko menuju pos polisi terdekat. Sebelum berpisah, Aiko menatap Rido lama. "Kau menyelamatkan hidupku, tapi mulai malam ini, hidupmu tidak akan sama." Ucapan itu terbukti lebih cepat dari yang Rido bayangkan. Hari-hari berikutnya terasa ganjil. Rido merasa diawasi. Setiap langkahnya seolah ada mata yang mengintai. Di pabrik, seorang pria asing berdiri terlalu lama memperhatikannya. Di stasiun, bayangan yang sama muncul lagi. Rido mencoba mengabaikannya. Ia meyakinkan diri bahwa semua hanya perasaannya. Namun teror itu nyata. Suatu malam, sepulang kerja, ia menemukan pintu kamarnya terbuka. Tidak ada barang yang hilang, tapi di meja kecilnya tergeletak sebuah foto dirinya, diambil diam-diam dengan satu kata tertulis menggunakan tinta merah. "Pergi." Tubuh Rido gemetar. Ia sadar mafia itu telah menemukan dirinya. Ia mencoba menghubungi Aiko. Dengan suara bergetar, Rido menceritakan semuanya. Aiko terdiam lama di seberang telepon. "Maaf, ini salahku. Mereka kejam. Jika kau mau, aku bisa memindahkanmu." Rido menggeleng, meski Aiko tak bisa melihatnya. "Aku hanya ingin bekerja dengan tenang. Aku tidak mau mati di negeri orang." Namun keadaan tak memberinya pulihan. Tekanan semakin besar. Atasan Rido mulai memanggilnya, menuduhnya terlibat masalah. Rekan-rekan kerjanya menjauh, takut ikut terseret. Rido mulai terisolasi, sendiri di negeri asing. Di tengah keputusasaan, Aiko kembali menemui Rido secara diam-diam. Ia mengungkapkan fakta mengejutkan. Salah satu petinggi mafia yang sedang diburunya pernah Rido lihat di pabrik, menyamar sebagai investor. Kesaksian Rido bisa menghancurkan seluruh jaringan itu. Rido terdiam. Wajah ibunya terlintas di benaknya. Ia datang ke Jepang untuk menyelamatkan keluarganya, bukan mempertaruhkan nyawa. "Aku hanya orang kecil, kenapa semua ini harus menimpaku?" Aiko menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Justru karena kau orang kecil, mereka tidak menyangka kau berani." Malam itu, Rido tidak tidur. Ia bergulat dengan ketakutan dan nurani. Jika ia diam, ia selamat, untuk sementara. Jika ia bicara, nyawanya terancam, tapi kebenaran punya harapan. Dan sebelum Rido sempat mengambil keputusan, sebuah mobil hitam tanpa plat berhenti di depannya saat ia pulang kerja. Pintu terbuka perlahan. Dua pria bertubuh besar turun, wajah dingin tanpa emosi. Salah satu dari mereka tersenyum tipis. "Rido, ikut kami. Bos ingin bicara." Rido mundur selangkah, nafasnya tercekat. Di detik itulah, Rido sadar permainan telah dimulai. Dan tidak ada jalan kembali. Rido tidak sempat berteriak. Dua pria itu bergerak cepat, menarik tubuhnya masuk ke dalam mobil hitam. Pintu dibanting keras. Kaca gelap menutup dunia luar. Dalam hitungan detik, hidup Rido berubah menjadi gelap gulita. Mobil melaju kencang menembus malam Tokyo. Rido mencoba melawan, tapi sebuah pukulan keras menghantam pelipisnya. Pandangannya berkunang-kunang. Darah terasa hangat mengalir dari sudut bibirnya. "Diam, atau kau mati di sini." Suara dingin itu menusuk telinganya. Rido terdiam. Tangannya diikat, matanya ditutup. Dalam gelap, ia hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri dan suara mesin mobil yang seakan membawa dirinya menuju liang kubur. Ketika penutup matanya dibuka, Rido berada di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Bau karat dan lembab menyengat. Lampu redup menggantung, menciptakan bayangan mengerikan di dinding.
Seorang pria paruhbaya duduk di kursi besi. Tatapannya tajam, penuh penghinaan. "Kau tahu kenapa kau ada di sini?" tanyanya santai. Rido menggeleng pelan. "Kau melihat sesuatu yang tidak seharusnya kau lihat," lanjut pria itu. "Dan kau menolong orang yang seharusnya mati." Tanpa peringatan, Rido dipukul. Tubuhnya terhempas ke lantai. Rasa sakit menjalar ke seluruh badan. Namun yang lebih menyakitkan adalah kata-kata mereka. "Kau hanya TKI, tidak punya kuasa, tidak punya siapa-siapa." Malam itu, siksaan dimulai. Bukan hanya fisik, tapi mental. Mereka ingin menghancurkan keberaniannya. Mereka ingin Rido merasa kecil, tak berarti, dan bersalah karena telah berani memilih kebenaran. Di sela-sela pukulan dan ancaman, Rido teringat ibunya. Ia teringat suara doa subuh yang selalu dipanjatkan untuknya. Air mata mengalir tanpa ia sadari. "Mah, maafkan aku," bisiknya dalam hati. Sementara itu, Aiko Tanaka dilanda rasa bersalah yang mendalam. Rido menghilang. Ponselnya tidak aktif. Instingnya sebagai detektif menjerit. Rido telah diculik. Namun atasan Aiko melarangnya bertindak. "Ini terlalu berbahaya. Jangan libatkan warga asing," tegas mereka. Aiko menolak. Ia tahu jika ia diam, Rido akan mati. Dengan nekat, Aiko melakukan penyelidikan sendiri. Ia menyusuri kamera CCTV, jaringan bawah tanah, dan informasi lama. Setiap detik terasa seperti taruhan nyawa. Di gudang itu, Rido mulai kehilangan harapan. Tubuhnya lembah, pandangannya kabur. Bos mafia berdiri di depannya, menunduk sambil tersenyum tipis. "Buat video. Katakan bahwa semua yang kau lihat adalah bohong," perintahnya. Rido mengangkat wajahnya perlahan. Bibirnya gemetar, tapi matanya menyimpan sesuatu yang berbeda, ketegasan. "Aku mungkin mati, tapi aku tidak mau hidup sebagai pengecut," ucapnya lirih. Tamparan keras melanda setiap kali dipukul. Namun Rido tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, para mafia itu melihat sesuatu yang tidak mereka duga. Keberanian seorang lelaki kecil. Di luar gudang, sirine samar terdengar. Aiko akhirnya menemukan lokasi itu. Namun mafia sadar, mereka bersiap kabur. Gudang mulai dibakar untuk menghapus jejak. Api menjalar cepat, asap memenuhi ruangan. Rido batuk hebat, hampir pingsan. Tiba-tiba, ledakan. Pintu gudang didobrak. Tembakan terdengar bersahutan. Kekacauan pecah. Polisi menyerbu. Aiko melari menerobos asap. Matanya liar mencari satu wajah. "Rido!" teriaknya. Ia menemukannya tergeletak, terikat, tubuh penuh luka. Aiko memeluknya. Air mata bercampur asap dan debu. "Kau tidak sendirian lagi. Aku di sini," ucap Aiko dengan suara bergetar. Rido tersenyum lemah. Nafasnya berat. "Kalau aku tidak selamat, tolong lanjutkan." Ambulans melaju kencang menembus malam. Lampu kota berpendar samar di mata Rido yang hampir terpejam. Di antara hidup dan mati, Rido sadar satu hal. Keberanian memang menyakitkan, tapi menyerah jauh lebih mematikan. Dan perjuangan ini belum berakhir. Rido terbangun di ruang rumah sakit dengan bau obat menyengat. Seluruh tubuhnya terasa nyeri seolah diremukan. Suara mesin monitor berdetak pelan, menjadi satu-satunya penanda bahwa ia masih hidup. Matanya bergerak perlahan, mencari makna di balik cahaya putih yang menyilaukan. Di samping ranjangnya, Aiko Tanaka duduk dengan mata sembab. Seragamnya kusut, wajahnya pucat, namun tatapannya penuh kelegaan saat melihat Rido membuka mata. "Kau selamat," ucapnya lirih, nyaris berbisik. Rido mencoba tersenyum, tapi dadanya terasa sesak. Ingatan tentang gudang terbakar, pukulan, dan ancaman kematian masih membekas jelas. Ia selamat, tapi bahaya belum benar-benar pergi. Beberapa hari kemudian, Aiko menjelaskan situasi sebenarnya. Penyelamatan Rido memicu operasi besar-besaran. Media mulai mencium skandal mafia yang selama ini tertutup rapi. Nama-nama besar mulai disebut, pejabat, pengusaha, bahkan aparat penegak hukum. Namun, semua itu membutuhkan satu hal penting, kesaksian Rido. "Kau adalah saksi kunci," kata Aiko dengan wajah serius. "Tanpa kau, mereka akan lolos." Rido terdiam. Tubuhnya masih lemah, jiwanya masih terluka. Ia hanyalah TKI biasa yang ingin hidup tenang.
Kini, seluruh sistem kejahatan bergantung pada keberaniannya. "Apa yang akan terjadi kalau aku bicara?" tanya Rido pelan. Aiko menghela napas. Ancaman, tekanan, mungkin lebih berbahaya dari sebelumnya. Malam itu, Rido menatap langit dari jendela rumah sakit. Ia teringat ibunya di desa, teringat alasan ia merantau. Ia tidak pernah bermimpi menjadi pahlawan, tapi hidup telah memaksanya memilih. Sidang khusus digelar secara tertutup. Rido dibawa dengan pengawalan ketat. Di ruang pengadilan, ia melihat wajah-wajah dingin yang pernah mengancam nyawanya. Beberapa dari mereka tersenyum sinis, seolah yakin kebenaran bisa dibeli. Saat Rido berdiri memberikan kesaksian, tangannya gemetar, suaranya sempat tercekak. Namun ia menarik napas dalam-dalam. "Aku memang orang kecil. Aku hanya pekerja asing, tapi aku melihat kejahatan, dan aku memilih untuk tidak diam." Ruangan hening. Kesaksian Rido menjadi ledakan. Media internasional menyerbu. Judul berita bermunculan. TKI Indonesia bongkar jaringan mafia Jepang. Kesaksian perantau asing guncang pemerintah Jepang. Tekanan publik melonjak. Pemerintah Jepang tak punya pilihan selain bertindak tegas. Penangkapan dilakukan, beberapa pejabat tinggi dijebloskan ke penjara. Negara itu gempar, namun balasan pun datang. Ancaman anonim masuk ke ponsel Rido. Surat misterius dikirim ke rumah sakit. Bahkan ada upaya pembunuhan yang digagalkan di menit terakhir. Perlindungan diperketat. Rido hidup dalam bayang-bayang bahaya. Di tengah kekacauan itu, Aiko ikut tertekan. Atasannya menuduhnya melanggar prosedur. Karirnya terancam. Namun, Aiko tidak menyesal. "Aku lebih takut hidup dengan penyesalan," katanya pada Rido. Malam itu, Rido mendengar berita bahwa salah satu bos besar mafia bunuh diri di sel tahanan. Banyak yang percaya itu bukan bunuh diri, itu pesan. Perang belum sepenuhnya selesai. Rido sadar, keberaniannya telah membuka luka lama yang selama ini ditutup rapat. Dan setiap kebenaran yang dibuka selalu meminta harga mahal. Namun, di balik semua ketakutan, ada satu hal yang berubah. Rido tidak lagi melihat dirinya sebagai orang kecil. Ia telah berdiri di hadapan kekuasaan dan tidak runtuh. Di ruang perlindungan, Rido menatap tangannya sendiri. Tangannya gemetar, tapi masih menggenggam kebenaran. Dan itu cukup untuk membuat mereka takut. Hari itu, langit Tokyo tampak kelabu. Awan menggerantung rendah, seakan ikut menekan beban yang masih dipikul Rido. Meski jaringan mafia utama telah runtuh, ancaman belum sepenuhnya hilang. Sisa-sisa mereka masih bergerak di bawah tanah, menyimpan dendam pada satu nama, Rido. Rido hidup dalam perlindungan ketat. Setiap langkah diawasi, setiap pintu dijaga. Ia tidak lagi bebas berjalan sendiri. Namun justru disitulah ia merenung, kebebasan macam apa yang sedang ia perjuangkan. Sidang terakhir digelar secara terbuka, dunia menonton. Rido berdiri kembali di hadapan para hakim, jaksa, dan terdakwa yang kini kehilangan kekuasaan. Kali ini, tangannya tidak lagi gemetar. Ia berbicara bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi kebenaran. "Aku tidak datang ke Jepang untuk menjadi pahlawan," ucapnya tegas. "Aku datang untuk bekerja. Tapi kejahatan tidak akan berhenti hanya karena kita memilih diam." Kalimat itu menjadi simbol. Tepuk tangan bergema di ruang sidang. Pitusan dijatuhkan. Hukuman berat menanti para pelaku. Tirai panjang kejahatan akhirnya ditutup. Beberapa hari kemudian, keputusan besar diambil. Demi keselamatan, Rido diminta meninggalkan Jepang. Tawaran kompensasi dan perlindungan jangka panjang diberikan. Namun Rido hanya menginginkan satu hal, pulang. Di bandara, Aiko Tanaka berdiri menatap Rido. Angin meniup rambutnya pelan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, wajah Aiko terlihat tenang. "Kau mengubah banyak hal," ucapnya. "Bukan hanya kasus ini, tapi caraku memandang keberanian." Rido tersenyum kecil. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya." Mereka berjabat tangan. Tidak ada janji muluk, hanya rasa hormat yang dalam. Pesawat membawa Rido kembali ke Indonesia. Saat roda menyentuh tanah, air matanya jatuh. Ia mencium tangan ibunya yang menyambutnya dengan tangis bahagia. Adiknya memeluknya erat. Desa kecil itu tak berubah, namun Rido telah berubah.
Dengan bantuan pemerintah dan dukungan yang ia terima, Rido membuka usaha kecil. Ia mempekerjakan pemuda desa, membantu mereka agar tak perlu pergi dengan rasa takut seperti yang pernah ia rasakan. Di Jepang, nama Rido tercatat dalam laporan resmi sebagai saksi kunci yang membantu membersihkan sistem. Aiko dipulihkan namanya. Ia kembali bertugas, lebih kuat dari sebelumnya. Suatu malam, Rido duduk di teras rumah, menatap langit yang sama seperti dulu. Angin desa berhembus lembut. Ia teringat semua luka, ketakutan, dan pilihan yang pernah hampir menghancurkannya. Kini ia mengerti satu hal penting. Keberanian bukanlah tidak merasa takut. Keberanian adalah tetap melangkah meski takut. Rido hanyalah satu orang, namun satu orang yang berani memilih kebenaran bisa mengguncangkan dunia. Dan kisah ini menjadi pengingat bahwa di balik wajah sederhana sering tersembunyi kekuatan luar biasa. Terima kasih sudah menyimak kisah perjalanan hidup ini sampai akhir. Cerita ini mengajarkan kita bahwa keberanian tidak selalu datang dari orang besar, tetapi sering lahir dari hati yang tulus dan niat yang lurus. Rido hanyalah seorang perantau biasa, namun saat ia memilih untuk tidak diam terhadap ketidakadilan, hidupnya berubah selamanya. Kadang, hidup memang memaksa kita berada di persimpangan sulit, dan pilihan kecil yang kita ambil bisa membawa dampak besar bagi banyak orang. Pesan moral yang disampaikan: jangan pernah meremehkan diri sendiri. Kejujuran dan keberanian selalu punya harga, tapi nilainya jauh lebih besar. Orang kecil pun bisa membawa perubahan besar. Jangan takut berbuat benar meski sendirian. Karena hidup bukan tentang seberapa kuat kita, tapi seberapa berani kita berdiri di pihak yang benar. Ajakan subscribe channel. Jika kalian menyukai cerita-cerita perjalanan hidup penuh makna, drama, dan pelajaran berharga, jangan lupa subscribe channel Perjalanan Hidup. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami agar terus menghadirkan cerita terbaik. Ajakan komentar. Tulis di kolom komentar, kalian menonton video ini dari kota mana? Dan menurut kalian, apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Rido? Kami sangat senang membaca cerita dan pendapat kalian. Kalimat doa untuk penonton. Semoga siapapun yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dilancarkan rezekinya, dikuatkan hatinya dalam menghadapi ujian hidup, dan dimudahkan jalannya untuk meraih masa depan yang lebih baik. Amin. Disclaimer dan permohonan maaf. Video ini hanya bersifat cerita fiktif untuk hiburan dan pembelajaran hidup. Jika terdapat kesamaan nama, tokoh, atau kejadian, itu semata-mata tidak disengaja dan tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak manapun. Kami memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Ia diculik, disiksa, diburu. Dan saat semua orang yakin TKI ini akan menghilang selamanya, ia justru menjadi saksi yang menghancurkan segalanya. Inilah kisah nyata penuh ketegangan tentang keberanian seorang perantau kecil yang berani melawan mafia Jepang. Jangan kemana-mana, karena cerita ini akan membuatmu berpikir dua kali sebelum memilih diam.